Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di kelas statistik ya. Mungkin minggu sebelumnya Ibu sudah bahas tentang RPS yang akan kita jalani selama satu semester ini. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu sebenarnya statistik ini gitu ya. Statistik ini tuh memiliki apa sih fungsinya gitu. Jadi statistik itu dalam keseharian fungsinya apa? Sebenarnya gini, statistik dalam keseharian itu memiliki banyak fungsi. Karena kita dalam keseharian banyak sekali ya hitung-hitungan dan banyak sekali mengumpulkan data. Misalnya begini, ketika seorang pimpinan perlu mengangkat pegawai baru, maka dia harus membuat sebuah keputusan. Nah, biasanya dilakukan dengan statistik tertentu. Atau apakah sudah waktunya membeli mesin baru? Atau misalnya yang tren sekarang, apakah hari ini saya harus membeli saham atau menjual saham saya? Nah, itu juga berkaitan dengan pembacaan statistik. Sedangkan ya fungsinya dalam dunia akademisi sebenarnya sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana statistik ini sangat berguna bagi kita dalam melakukan penelitian kuantitatif. Jadi mungkin kita akan lanjut kepada pertanyaan. Jadi statistik itu apa sih, Bu? Gitu. Dan apa bedanya kemudian statistik dan statistika? Nah, jadi statistik itu adalah kumpulan data ya. Jadi kumpulan data ini bisa berupa bilangan maupun non bilangan gitu, yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Bilangan itu maksudnya gini, 1, 2, 3 angka ya. Tapi kalau misalnya non bilangan, merah, kuning, hijau, atau pegawai terbaik, pegawai teladan, atau misalnya yang kita lihat hari ini kalau di kampus ya, terbersih misalnya, atau kurang bersih. Nah, itu adalah kumpulan data yang non bilangan ya. Jadi sangat mudah membedakannya. Bilangan itu berupa angka-angka, non bilangan itu berarti kumpulan data yang bukan angka. Nah, sedangkan statistika ya, jadi statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi statistika itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian proses gitu. Kalau statistik tadi kita hanya mengumpulkan ada sekumpulan data gitu. Oke, itu statistik. Tapi kemudian bagaimana sih kita mengumpulkan data itu? Misalnya gini, data itu bisa nggak dikumpulkan dengan survei? Bisa. Bisa nggak data itu dikumpulkan dengan wawancara? Bisa nggak data itu dikumpulkan dengan dokumen-dokumen yang kita kumpulkan gitu. Nah, itu kan ada berbagai banyak cara. Nah, terus ada pengolahannya. Apakah pengolahannya dengan regresi linear atau misalnya regresi ganda dan sebagainya. Ada penganalisisannya ya. Penganalisisannya itu nanti setelah kita mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari data-data tersebut sudah kita olah gitu, maka hasil ini tuh apa interpretasinya? Misalnya gini, ketika kita melihat bahwa hasil dari sebuah ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2, nah itu kan sebenarnya data yang kita dapat ya. Misalnya nih ada kita menemukan 1 pisang, atau misalnya kita menemukan 1 stroberi ditambah dengan 1 stroberi, hasilnya ya setelah kita melakukan penjumlahan itu kan pengolahan tuh, maka hasilnya 2. Analisisnya apa? Analisisnya adalah ketika kita menemukan stroberi A dan stroberi B, kemudian kita jumlahkan, maka ditemukanlah hasilnya 2. Nah, kesimpulannya apa? Nah, nanti jadi kesimpulannya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Atau bisa jadi sih yang lebih rumit dari itu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi si analisis dan penarikan kesimpulan itu didasarkan kepada data yang telah kita kumpulkan. Nah, ada berbagai macam data. Yang pertama itu data kuantitatif ya. Kuantitatif itu seperti tadi yang Ibu sebutkan angka. Ada juga data kualitatif. Kualitatif itu berupa tulisan, misalnya baik, kurang baik, sangat baik, atau jelas, tidak jelas, sangat jelas gitu. Atau misalnya merah, kuning, hijau. Nah, itu kan sebenarnya kualitatif ya. Nah, terus next kita akan masuk tentang populasi dan sampel. Mungkin ini teman-teman sudah pernah belajar ya di SMA atau di SMP gitu. Apa sih populasi dan apa itu sampel gitu ya. Mungkin dulu saya yakin teman-teman sudah pernah belajar ini. Populasi itu sebenarnya adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti. Jadi totalitasnya ya. Tapi elemen yang diteliti ini memiliki ciri yang sama ya. Nah, si elemen yang diteliti ini bisa jadi individu, bisa jadi kelompok, bisa jadi peristiwa ya. Contoh misalnya gini, apa ciri yang sama? Ya. Warga Jawa Barat. Nah, itu ciri yang sama, sama warga Jawa Barat. Atau misalnya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Uninus, ya, itu cirinya sama. Itu adalah totalitasnya, ya. Itu. Nah, sedangkan sampel itu bagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Jadi sampel itu hanya sebagian dari populasi, tapi si sampel ini merepresentasikan si populasi ya. Jadi syaratnya sampel ini harus merepresentasikan populasi. Nah, ini nanti kita akan banyak ya bermain dengan sampel-sampel, karena dari sampel ini nanti kita akan melakukan pengujian begitu. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu ya yang dibahas, sedikit warming up. Minggu depan kita akan bahas tentang berbagai macam bentuk penyajian data. Oke teman-teman, sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum.